Wah, ondel-ondel mau menyeberang naik kapal feri? Ternyata bareng Shiva, Bustayo, dan Thomas si kereta. Gokil abis. Gimana jadinya mereka nyebrang bareng sambil bawa sepeda buat goes di Pulau Bakau? Siap-siap ngakak lihat tingkah lucu mereka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, ceria, dan penuh keberkahan dari Allah Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke cerita super seru ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu channel ini ya. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah gokil lainnya bareng ondel-ondel dan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kisah hari ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, semangat, dan kesempatan buat nonton cerita lucu ini bareng-bareng. Yuk, tulis sholawat terbaik kalian untuk Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah. Karena dengan takwa, hidup kita akan jadi lebih tenang, bahagia, dan penuh berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, yuk kita amalkan bersama. Tulis juga ya, kalian nonton dari mana? Bandung, Medan, Makassar, Jayapura, atau mungkin dari Pulau Bakau langsung? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia komen sekarang biar kita bisa saling sapa. Di suatu pagi yang cerah dan penuh semangat, suasana di kampung ondel-ondel tampak berbeda dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi ondel-ondel sudah bangun duluan dari ayam jago. Saking semangatnya, jam weker belum bunyi aja, dia udah loncat dari kasur sambil teriak. Hari ini harinya petualangan. Dengan sigap, ia langsung membuka lemari baju, memilih kaos merah kesayangannya, dan topi bundar lucu yang biasa dipakai kalau mau naik sepeda. Hari ini, ondel-ondel gak sendiri. Ia punya rencana super seru bareng temannya, Shiva. Mereka berdua udah janjian dari minggu lalu buat naik kapal feri dari Pelabuhan Merak menuju Pulau Bakau, demi satu tujuan mulia, goes sepeda bareng sambil ketawa ngakak dan makan bekal bareng. Shiva pun sudah siap sejak subuh. Bahkan dia udah ganti ban sepeda semalam supaya gak bocor di tengah jalan. Anak itu emang rajin banget. Apalagi kalau udah urusan petualangan. Wajahnya selalu sumringah kayak abis dapat es krim gratis. Sepedanya warna oranye, dengan bel berbunyi, kring-kring, yang khas banget. Ondel-ondel sendiri bawa sepeda merah tua yang dia kasih nama, Si Gesit. Walau bentuknya jadul, tapi sepeda itu udah nemenin banyak petualangan, dari ngebut di kampung sampai lomba hias sepeda 17-an. Mereka berangkat dari rumah ondel-ondel sekitar jam 7 pagi, dengan semangat kayak mau pergi lomba. Di sepanjang jalan menuju pelabuhan, mereka saling adu kecepatan sambil bernyanyi lagu, naik-naik ke puncak gunung, tapi diganti liriknya jadi, naik-naik kapal feri tinggi-tinggi sekali ke Pulau Bakau kita pergi, naik sepeda beraksi. Gak hanya anak-anak yang tertawa lihat kelakuan mereka, bahkan bapak-bapak tukang ojek di pinggir jalan sampai nyeletuk, itu si ondel-ondel beneran bisa goes toh? Gue kira cuma joget doang. Sontak bikin semua orang ngakak. Sampainya di Pelabuhan Merak, suasana sudah mulai ramai. Angin laut sepau-sepau membelai wajah ondel-ondel dan Shiva. Di pelabuhan itu, banyak kendaraan besar antre masuk kapal. Mulai dari mobil, motor, sampai truk bawa durian. Tapi yang paling bikin mata mereka membelalak adalah Bustayo dan Thomas si kereta uap juga terlihat di antrian pelabuhan. Ondel-ondel langsung lompat kegirangan. Shiva, Tayo, Thomas. Kita nyebrang bareng mereka, dong. Shiva sampai gak percaya. Ini serius? Ini beneran kayak reuni kartun anak-anak sedunia. Bustayo terlihat dengan wajah ceria khasnya, matanya berbinar, sambil klakson, pei. Sebagai salam ke ondel-ondel dan Shiva. Thomas pun menatap ramah dari jalur rel kecil khusus di sisi pelabuhan. Cucu, bunyinya sambil mengeluarkan uap putih. Suasana jadi makin rame dan seru. Anak-anak yang lihat langsung ngumpul di pagar pembatas pelabuhan buat lihat, tokoh-tokoh favorit mereka, akan menyeberang bersama. Beberapa ada yang nyanyi lagu tema Tayo dan Thomas bareng-bareng, sambil loncat-loncat kegirangan. Bahkan ada ibu-ibu yang teriak, "Itu beneran ondel-ondel? Ya Allah,
Lucu amat naik sepeda. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Ondel-ondel yang biasanya cuma keliling kampung sambil nari, kali ini tampil beda banget. Dia siap menyeberang laut. Shiva ngeluarin kamera HP-nya, dan mereka selfie bareng Bustayo sambil menunggu kapal feri merapat. Yuk, bikin story dulu, Del. Biar netizen percaya kalau kita lagi di Pelabuhan Merak beneran, katanya. Ondel-ondel pun pasang gaya sokcol sambil berdiri di samping sepedanya. YOLO, katanya, walau belum ngerti artinya tapi kedengarannya keren. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Tiba-tiba, petugas pelabuhan berteriak lewat pengeras suara, kepada penumpang kapal feri tujuan Pulau Bakau, harap bersiap-siap, kapal akan sandar dalam 5 menit. Wah, suasana jadi makin mendebarkan. Ondel-ondel langsung periksa helmnya, Shiva ngecek ban sepedanya, dan Bustayo mulai nyalain mesin. Thomas juga ngeluarin lebih banyak uap dari biasanya, kayak udah gak sabar berangkat. Semua siap berangkat. Di tengah keramaian itu, ada juga pedagang asongan yang menjual cilok, es teh, dan kerupuk ikan. Shiva pun beli 2 bungkus cilok buat cemilan di kapal nanti. Kita harus kuat. Del, goes di Pulau Bakau butuh tenaga, katanya sambil ngunyah cilok. Ondel-ondel manggut-manggut sambil ngunyah juga. Tapi saking nikmatnya, dia hampir lupa bawa sepedanya ke antrian kendaraan naik kapal. Untung Shiva teriak, sepedanya, Del, jangan ditinggal dong. Mereka pun tertawa ngakak berdua, sementara penumpang lain ikut tersenyum melihat tingkah lucu mereka. Antrian naik ke kapal feri pun dimulai. Bustayo berjalan pelan, diikuti Thomas yang berada di rel khusus menuju bagian belakang kapal. Shiva dan ondel-ondel menuntun sepeda mereka masuk lewat jalur pejalan kaki dan sepeda. Semua tampak begitu antusias, bukan hanya karena mereka akan menyeberang, tapi karena mereka akan melakukannya bareng tokoh-tokoh favorit yang hidup seperti di dunia nyata. Ini bukan cuma liburan, ini momen yang luar biasa. Mereka pun menatap laut biru yang luas, ombak yang pelan-pelan memecah di pinggir dermaga. Udara terasa segar, penuh aroma garam dan harapan akan petualangan yang menyenangkan. Ondel-ondel menatap Shiva, semoga kita bisa goes keliling Pulau Bakau sampai puas ya. Shiva menjawab sambil tersenyum, amin. Siapa tahu kita bisa nemu terminal Tayo dan stasiunnya Thomas juga di sana. Ondel-ondel mengangguk penuh semangat. Kalau ada, kita foto bareng deh buat dijadiin kenang-kenangan. Dan dengan semangat yang menggelora seperti matahari pagi yang makin tinggi, mereka bersiap menaiki kapal feri. Hari itu, petualangan serunan lucu dimulai dari dermaga Merak, bersama sepeda, sahabat sejati, dan teman-teman kartun yang bikin semua anak kecil dan orang dewasa ikut tersenyum haru dan tertawa lepas. Gelombang air sepeda bis mesin uap simbol lari. Begitu kapal feri mulai bergerak perlahan dari pelabuhan Merak, ondel-ondel dan Shiva langsung lari kecil ke bagian dek atas yang terbuka. Mereka mencari posisi yang pas buat lihat pemandangan laut luas, sambil dadah-dadah ke daratan yang makin lama makin jauh. Angin laut mengibarkan kain khas Betawi yang dipakai ondel-ondel di pinggangnya, membuat dia terlihat seperti pahlawan laut yang sedang bertugas menyelamatkan kebahagiaan anak-anak. Shiva sendiri sibuk memvideokan semuanya. Del, ini harus masuk vlog, biar anak-anak kampung lihat betapa serunya kita, katanya. Di sisi kapal, terlihat bus Tayo parkir manis di antara deretan kendaraan lain. Wajahnya tetap ceria, matanya memancarkan semangat petualangan. Di belakang, Thomas si kereta tampak tertib berada di rel khususnya, mengeluarkan uap tipis sambil bersiul pelan. Cucu, seolah dia pun menikmati pemandangan laut yang baru pertama kali ia lihat. Thomas, kamu keren banget, teriak ondel-ondel sambil melambaikan tangan. Entah kenapa, Thomas seolah mengangguk pelan, mungkin tanda dia paham betul arti pertemanan sejati. Selama perjalanan menyeberang, banyak hal lucu terjadi. Misalnya, saat Shiva hampir jatuh karena terpleset kulit pisang yang entah kenapa bisa sampai ke dek kapal. Untung ondel-ondel dengan sigap menangkapnya seperti jagoan sinetron, lengkap dengan efek slow motion yang dibayangkan sendiri di kepala mereka. Del, lo penyelamat hidup gue, kata Shiva dramatis. Ondel-ondel cuma senyum malu, hei, jangan drama ah. Mereka pun tertawa bersama sambil duduk menikmati bekal cilok yang tinggal setengah. Beberapa penumpang lain ikut senyum-senyum sendiri lihat dua sahabat ini. Bahkan ada ibu-ibu yang ngasih 2 botol teh kotak,
karena gemas lihat kelucuan mereka. Buat tambah tenaga ya nak, kata si ibu. Syifa langsung terharu dan bilang, ini pasti rezeki anak soleh. Ya Del? Ondel-ondel angguk. Betul, kita harus sholawatan biar makin berkah. Maka sambil menyeruput teh, mereka pun bersholawat bersama, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, membuat suasana kapal yang sebelumnya hanya terdengar deru mesin, jadi terasa hangat dan damai. Tiba-tiba, dari pengeras suara kapal terdengar pengumuman, perhatian seluruh penumpang, dalam waktu 15 menit kita akan tiba di pelabuhan Pulau Bakau. Harap bersiap-siap. Syifa dan ondel-ondel langsung berdiri, seperti pahlawan yang siap menyambut tantangan. Mereka kembali ke tempat sepedanya di parkiran kapal. Bus Tayo sudah hidup mesinnya, dan Thomas terlihat menggigil kecil karena antusias. Semua kendaraan perlahan mulai disiapkan turun. Tepat saat kapal merapat ke dermaga Pulau Bakau, ondel-ondel melihat sesuatu yang bikin dia lompat kegirangan. Di kejauhan tampak terminal bus dengan warna-warni ceria dan sebuah stasiun kecil dengan rel bercabang. Syifa, lihat itu. Terminal Tayo dan stasiun Thomas. Gak nyangka beneran ada di Pulau Bakau. Syifa matanya membelalak. Serius lo? Ini surga transportasi anak-anak kali ya? Mereka pun tertawa sambil ngeluarin sepeda dan siap turun. Tapi sebelum turun, ondel-ondel sempat bilang, Del, ayo kita salaman dulu sama Thomas dan Tayo, biar makin akrab. Mereka pun menyalami kaca depan Tayo dan rel Thomas, dengan gaya kayak beneran hidup. Suasana jadi super kocak. Ketika kapal benar-benar bersandar dan pintu terbuka, deretan kendaraan mulai meluncur pelan. Bus Tayo melaju duluan, disambut petugas terminal sambil senyum dan lambaikan tangan. Ondel-ondel dan Syifa menuntun sepedanya turun pelan-pelan, sambil sesekali dada ke warga Pulau Bakau yang menyambut dengan senyum. Di antara pohon-pohon bakau yang rindang dan udara laut yang sejuk, suasana terasa seperti menyambut keluarga lama yang pulang kampung. Begitu sampai di halaman terminal, petualangan mereka baru benar-benar dimulai. Tapi sebelum itu, mereka sempat selfie dulu di depan papan bertuliskan, Selamat datang di Pulau Bakau, Pulau Hijau Ramah Anak, dengan pose konyol. Syifa loncat sambil pegang sepeda, dan ondel-ondel pasang gaya tangan membentuk love. Seorang bapak petugas pelabuhan yang melihat itu cuma bisa geleng-geleng kepala sambil bilang, aduh lucu bener nih bocah berdua. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Setelah turun dari kapal feri dan menyapa Pulau Bakau dengan senyum sumringah, ondel-ondel dan Syifa langsung mengayuh sepeda mereka menyusuri jalan aspal kecil yang membelah rindangnya hutan bakau. Angin berembus semilir membelai pipi mereka, aroma laut bercampur dedaunan terasa menyegarkan. Sepeda Syifa melaju duluan, tapi tak lama kemudian ondel-ondel menyusul dengan gaya sok-sok freestyle sambil berdiri di pedal belakang. Syifa, si gesit ngajak ngebut nih, teriaknya sambil tertawa. Syifa langsung jawab, siap, komandan, dan keduanya pun tancap gas. Maksudnya, tancap goes. Seperti lagi balapan Tour de Bakau. Mereka menyusuri jalan menuju terminal Tayo yang warnanya cerah banget. Biru, hijau, merah, kuning, semua menyambut dengan ceria. Terminal itu bukan terminal biasa. Di sana, bukan hanya bus biasa yang parkir, tapi juga ada bus-bus teman Tayo. Lani, Rogi, Gani, semuanya tersenyum ceria kayak habis buka puasa bareng. Ondel-ondel pun turun dari sepedanya dan dengan penuh semangat berkata, Assalamualaikum, Bus Tayo dan kawan-kawan. Kami datang dari seberang lautan. Semua bus pun menjawab dalam imajinasi anak-anak sekitar, Waalaikumsalam, ondel-ondel dan Syifa. Selamat datang di Pulau Bakau. Suasana pun jadi kayak di film kartun, tapi nyata di hati anak-anak. Tak hanya di terminal, tak jauh dari situ terdengar, cucu, yang familiar. Thomas si kereta melintas perlahan dari stasiun Bakau. Ternyata dia nggak sendirian. Ada Emily, Percy, dan James. Rel-rel bercabang mengarah ke jembatan gantung mini yang dibuat dari besi daur ulang. Syifa hampir gak percaya. Del, kita kayak lagi main ke dunia kartun, katanya dengan wajah takjub. Ondel-ondel menatap sekeliling, lalu menjawab, enggak, kita bukan main ke dunia kartun. Dunia ini jadi kartun karena hati kita bahagia. Syifa langsung melongo, wah dalem banget. Del, lo belajar dari siapa? Ondel-ondel senyum lebar, dari tukang bakso depan gang.
Setelah puas menyapa semua tokoh favorit, petualangan goes pun dimulai beneran. Mereka mengayuh sepeda keliling pulau. Jalanan mulus. Kiri kanan ditumbuhi pohon bakau, mangrove, dan bunga laut warna-warni. Di kejauhan, terdengar suara burung laut memanggil. Shiva sempat berseru, "Del, lihat, itu burung bangau terbang rendah." Ondel-ondel sempat-sempatnya nyanyi, "Bangau oh bangau, kenapa kepalamu botak?" Dan Shiva langsung ngakak sampai sepedanya oleng ke semak-semak. "Wow, Del, jangan bikin gua ngakak pas lagi nanjak dong," kata Shiva sambil bangun dari semak-semak dengan daun nempel di helmnya. Sepanjang perjalanan, mereka sempat berhenti di jembatan kayu kecil buat minum air dan makan bekal tambahan. Shiva ngeluarin roti isi keju dan ondel-ondel ngeluarin semangka utuh. "Del, lo niat banget," kata Shiva sambil ngeluarin pisau plastik. "Gak bisa goes kalau gak penuh vitamin C," jawab ondel-ondel sambil nyengir. Mereka pun makan semangka bareng, sambil nyebutin rencana selanjutnya. Mampir ke taman bunga mangrove, nyari kolam ikan, terus kalau sempat mau ke pantai Bakau Selatan buat lihat matahari tenggelam. Di tengah-tengah mereka ngobrol, datanglah bus Tayo dari arah tikungan. "Pip pip," bunyinya riang. Dia seakan ngajak mereka balapan. "Ayo ikutin aku," kata Tayo dengan suara ceria. Shiva dan ondel-ondel saling pandang lalu teriak, "Ayo goes." Dan mereka pun mulai adu cepat dengan bus lucu itu. Lucunya, Tayo pelan banget jalannya karena emang lagi santai, jadi mereka bisa nempel terus di sampingnya sambil ngobrol. "Tayo, kamu udah sarapan?" tanya ondel-ondel. "Udah dong. Aku makan solar rendah emisi," jawabnya sok ramah. Shiva tertawa, "Hebat, jadi kamu bus ramah lingkungan." Lalu ondel-ondel nyeletuk, "Kalau saya, ramah penduduk kampung." Setelah puas keliling bareng Tayo, mereka lanjut ke stasiun tempat Thomas sedang menurunkan penumpang. Di situ ada wahana miniatur kereta yang bisa dinaiki anak-anak. Thomas pun bilang, "Ayo naik, Shiva dan ondel-ondel. Kita keliling stasiun mini." Mereka naik dan duduk di gerbong mini yang bentuknya lucu banget. Kereta itu jalan pelan sambil memutar lagu, "Naik kereta api tut-tut-tut." Shiva dan ondel-ondel pun kompak nyanyi, sambil dadah ke anak-anak di pinggir rel. Serasa jadi artis lokal, mereka pun terus senyum sambil jepret-jepret pakai kamera HP buat dijadikan kenang-kenangan. Di penghujung perjalanan paragraf ini, keduanya duduk di bangku taman mangrove sambil minum air kelapa. Mereka saling pandang dan tersenyum lega. "Del, ini hari paling gokil dalam hidupku," kata Shiva. Ondel-ondel angguk. "Setuju, kita berhasil menyeberang, goes, dan bertemu semua tokoh kesayangan." Mereka pun berjanji akan kembali ke Pulau Bakau suatu hari nanti, membawa teman-teman kampung agar bisa merasakan serunya petualangan ini. Hari itu, mereka bukan cuma berpetualang, tapi juga menyebarkan tawa dan harapan. Matahari mulai condong ke barat, menandakan sore mulai merangkak datang. Tapi semangat ondel-ondel dan Shiva belum juga meredup. Setelah istirahat sebentar sambil menyeruput air kelapa muda yang dibelikan dari pedagang mangrove, mereka pun bersiap melanjutkan petualangan seru mereka. Kali ini tujuannya adalah Taman Pelangi Bakau, tempat yang katanya penuh permainan seru, ada jungkat-jungkit dari batang bambu, jembatan gantung dari tali tambang bekas, hingga rumah pohon tempat pengamatan burung. "Del, kita harus naik jungkat-jungkit yang katanya bisa goyang kayak kapal laut," ujar Shiva dengan mata berbinar. Ondel-ondel langsung berdiri. "Yuk, mumpung belum gelap." Dalam perjalanan menuju Taman Pelangi Bakau, mereka melewati area perkampungan nelayan. Rumah-rumah panggung berdiri rapi di atas rawa-rawa, sebagian terbuat dari kayu bekas kapal, lengkap dengan hiasan jala dan bendera-bendera kecil. Warga menyapa mereka dengan ramah. "Ah, itu ondel-ondel yang viral kemarin di YouTube ya?" kata seorang bapak sambil tertawa. Ondel-ondel senyum, "Iya pak, semoga makin viral, tapi tetap rendah hati." Shiva nyeletuk, "Dan tetap rajin mandi, dong." Warga pun tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan sempat dikasih bonus gorengan dari warung terdekat. "Ambil aja, nak, buat tenaga main," kata ibu penjual, "tapi doain kami ya, semoga rezeki lancar." Mereka pun kompak mengucap, "Amin ya Arab." Sesampainya di taman, mereka langsung terpesona. Taman itu dihiasi lampu-lampu gantung dari botol plastik warna-warni,
membuat suasana senja terasa seperti di negeri dongeng. Shiva langsung naik jungkat-jungkit bambu bersama ondel-ondel. Tapi karena ukuran ondel-ondel yang besar dan Shiva yang kecil, jungkat-jungkitnya malah miring terus. "Del, gue keangkat tinggi kayak balon gas nih. Turun lo duluan wai," jerit Shiva sambil ketawa panik. Ondel-ondel tertawa ngakak. "Sabar-sabar, gue turun pelan-pelan, jangan sampai Elo terbang ke stasiun Thomas lagi." Setelah itu, mereka mencoba jembatan gantung yang goyang-goyang tiap kali diinjak. Shiva sempat ragu, tapi ondel-ondel meyakinkan, "Tenang aja, ini kuat kok, kayak iman pas bulan puasa." Mereka pun menyeberang sambil teriak, tapi senang luar biasa. Di tengah taman itu, ada juga permainan ular tangga raksasa dari lantai keramik. Setiap kotak dihiasi gambar hewan laut, tumbuhan bakau, dan pesan-pesan moral. Ondel-ondel dan Shiva langsung lempar dadu kayu besar, sambil meniru gaya presenter kuis. Shiva dapat angka 5. Maju 5 langkah. Wah, ketemu kotak, bersedekah ke teman. Shiva pun pura-pura ngasih kue ke ondel-ondel. "Del, ini buat lo. Jangan lupa doain gua lulus ujian," kata Shiva. "Amin, semoga lolos jadi presiden," jawab ondel-ondel. Mereka berdua tertawa dan terus lanjut main sampai langit mulai jingga kemerahan. Ketika matahari hampir terbenam, terdengar suara klakson pelan dari arah terminal. Ternyata bus Tayo kembali menjemput mereka. "Pip pip," sapa Tayo sambil buka pintu. "Ayo kita ke dermaga, sebentar lagi kapal terakhir mau berangkat." Ondel-ondel dan Shiva buru-buru ambil sepeda mereka lalu melompat masuk ke dalam Tayo. Di dalam, suasananya seru banget. Lani dan Rogi juga ada, dan mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman hari itu. Thomas si kereta juga sudah standby di stasiun dekat pelabuhan, siap kembali ke dunia relnya. Sambil di dalam bus, Shiva sempat bertanya ke Tayo, "Tayo, kamu seneng gak ketemu kami?" Tayo menjawab, "Seneng banget, kalian lucu, dan bikin hariku ceria." Sampai di dermaga, suasana senja menyapa dengan lembut. Kapal feri terakhir hari itu sudah siap berangkat. Ondel-ondel dan Shiva mengucap salam perpisahan ke teman-teman barunya. Mereka memeluk Tayo, tos dengan Thomas, dan bersalaman dengan penduduk Pulau Bakau yang sudah menemani mereka seharian. "Terima kasih semuanya," kata ondel-ondel, "kami pasti akan kembali ke sini dengan cerita yang lebih seru lagi." Semua menjawab serempak, "Sampai jumpa lagi." Kapal pun mulai menjauh dari dermaga, meninggalkan Pulau Bakau yang perlahan-lahan tenggelam dalam kabut senja. Dalam perjalanan pulang, ondel-ondel dan Shiva duduk bersebelahan di dek kapal sambil menikmati angin laut malam. Mereka diam sejenak, merenung tentang semua yang mereka alami hari itu. Shiva lalu berkata, "Del, ternyata dunia ini penuh warna ya, asal kita berani menjelajah." Ondel-ondel mengangguk pelan, "Iya, dan asal kita selalu bersyukur, Allah akan kasih kejutan-kejutan indah." Shiva lalu menambahkan, "Dan jangan lupa bersholawat, karena barokahnya bisa sampai ke tempat yang gak kita sangka-sangka." Mereka pun bersholawat bersama, suara mereka menyatu dengan debur ombak dan cahaya bulan yang memantul dari permukaan laut. Hari itu ditutup dengan rasa syukur yang dalam, hati yang gembira, dan kenangan yang akan selalu mereka bawa. Setibanya kembali di Pelabuhan Merak, malam sudah mulai turun perlahan. Lampu-lampu pelabuhan menyala temaram, menerangi bibir dermaga yang kini sepi, hanya ada suara jangkrik dan denting rantai kapal. Ondel-ondel dan Shiva menuntun sepeda mereka keluar dari kapal feri dengan hati lega dan penuh tawa. Meski badan pegal-pegal karena seharian bersepeda, wajah mereka tetap sumringah seperti baru dapat kabar dapat jatah es krim 2 kali sehari. Sesampainya di luar area pelabuhan, mereka duduk sebentar di bangku warung teh manis pinggir jalan. Shiva minum teh panas, sedangkan ondel-ondel malah makan mie instan 2 mangkok. "Del, lo nggak kenyang-kenyang?" tanya Shiva. Ondel-ondel jawab sambil ngeces, "Lapar mulu gua kalau habis petualangan." Itu artinya petualangannya sukses. Mereka berdua pun tertawa. Di atas langit, bintang mulai bermunculan. Mereka melihat bintang dan mulai membayangkan petualangan berikutnya. "Kira-kira kita bakal kemana lagi ya, Del?" Shiva bertanya sambil memandang bintang. Ondel-ondel tersenyum, "Mungkin besok kita naik helikopter bareng Pak Polisi Laut." Tak lama kemudian,
Datanglah seorang bocah kecil dengan wajah kagum melihat ondel-ondel. "Kak, beneran kakak ini yang viral bareng Bustayo dan Thomas?" tanyanya polos. Syifa tersenyum. "Iya, Dek. Dan tadi kami habis sepedaan seru di Pulau Bakau." Anak kecil itu langsung manggut-manggut kagum. "Aku pengen ikut juga kayak kakak." Ondel-ondel pun jongkok dan menepuk bahunya. "Kalau kamu rajin sekolah, jujur, dan suka menolong, suatu hari kamu pasti bisa ikut petualangan juga." Anak itu pun tersenyum bahagia. Syifa berbisik ke ondel-ondel, "Lo emang cocok buka sekolah petualangan nanti, Del," dan mereka pun tertawa lagi. Malam makin larut. Mereka kembali bersepeda menyusuri jalan pulang ke kampung. Lampu sepeda menyala redup, suara bel kecil ting-ting terdengar di sepanjang jalan. Sepanjang jalan itu, ondel-ondel dan Syifa bernyanyi lagu-lagu lucu yang mereka ciptakan sendiri. Misalnya, naik feri ramai-ramai, ketemu Tayo dan Thomas juga, nyampe Bakau, goes ramai, makan semangka di tepi rawa. Mereka juga sempat membuat vlog kecil dari handphone jadul milik Syifa. Halo sobat subscriber. Ini perjalanan gokil bareng ondel-ondel dan Syifa. Naik sepeda, naik kapal, ketemu Thomas, makan gorengan, ketawa sampai guling-guling. Kata Syifa ke kamera sambil geleng-geleng. Ondel-ondel menambahkan, "Dan jangan lupa, tetap bersholawat dan bertakwa, biar hidup makin penuh berkah." Sesampainya di kampung halaman, warga sudah nunggu di pos ronda. Ternyata video live mereka sepanjang perjalanan sudah viral. Semua warga tepuk tangan menyambut mereka. "Selamat datang petualang sejati," kata Pak RT. Bahkan, ondel-ondel dan Syifa langsung diundang ke acara dongeng anak besok harinya. Mereka pun duduk bersila di bawah lampu pelita, dan mulai menceritakan kisah mereka dari awal hingga akhir. Anak-anak kampung terpesona, beberapa sampai nggak mau berkedip. Bahkan Udin, si anak yang biasanya iseng, sampai berbisik ke temennya, "Gue besok mau sholawat rajin deh, biar bisa naik kapal juga." Syifa menutup dongeng dengan berkata, "Kita mungkin cuma naik sepeda dan kapal, tapi kalau kita jalani dengan niat baik, semuanya jadi seru dan penuh makna." Ondel-ondel pun menambahkan, "Dan ingat selalu bersyukur, bersholawat, dan bertakwa karena tanpa itu, petualangan kita hanyalah angin yang berlalu." Anak-anak pun bersorak, "Iya Aa." Malam itu ditutup dengan tawa, doa, dan harapan. Syifa dan ondel-ondel pulang dengan senyum lebar, siap tidur dan bermimpi lagi. Siapa tahu besok mereka ke bulan bareng mobil pemadam dan robot penyapu jalan. Alhamdulillah, kisah lucu dan penuh warna bareng ondel-ondel dan Syifa dalam petualangan menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pulau Bakau akhirnya selesai juga. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Semoga cerita ini bikin hati kalian senang, wajah ceria, dan semangat buat terus berkarya dan bahagia. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hidup kita akan lebih damai, berkah, dan penuh cahaya. Tetap jaga takwa kepada Allah. Karena dengan takwa, kita akan selalu dilindungi dalam setiap langkah kita. Semoga Allah memberi rizki yang berlimpah untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW, rizki yang halal, penuh keberkahan, dan mencukupi segala kebutuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan tulis di kolom komentar, dari mana asal kalian menonton video ini? Tulis juga sholawat terbaik kalian untuk Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Dan jangan lupa ya, kalau punya ide judul atau cerita lucu tentang ondel-ondel selanjutnya, tulis juga di komentar. Insya Allah akan kami angkat jadi video seru berikutnya.